You're listening www.bcfm.com. BSI Radio, curiakan harimu. Selamat pagi pendengar BSI Radio, kembali lagi bersama saya Anandira Adawiyah di BSI News, Kamis 3 Juli 2025. Selama 30 menit ke depan, saya akan menyampaikan rangkaian informasi aktual dan terpercaya. Kebakaran yang melanda Kelurahan Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur disebabkan oleh ledakan trafo yang terjadi 2 Juli dini hari. Sebelum merayakan HUT ke-498 pada 22 Juni, DKI Jakarta menggelar acara pencanangan di Taman Literasi Blok M. Film Tak Ingin Usai di Sini, karya sutradara Robert Roni, telah menggelar gala premier di XX1 Epicentrum Kuningan, Jakarta. Berita selengkapnya hanya di BSI News 83,3 FM. Kita ke berita pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pencanangan hari ulang tahun ke-498 di kawasan Blok M. Acara ini menjadi titik awal perayaan menuju 22 Juni. Menurut Ibu Suharini Eliawati, selaku Ketua Panitia Harian, pencanangan ini mengambil isu Jakarta menuju kota global. Pencanangan itu memulai tanda bahwa kita akan menyelenggarakan perhelatan Hari Ulang Tahun Jakarta. Nah, memang itu adat kita, kebiasaan di Jakarta, 1 bulan sebelum tanggal 22 Juni kita sudah mencanangkan. Tujuannya apa? Tujuannya biar masyarakat tahu, karena yang namanya hari ulang tahun itu bukan milik Pemprov DKI Jakarta. Seluruh masyarakat terlibat di dalamnya aktif. Jadi yang pertama adalah bahwa perayaan ini bukan hanya Pemprov DKI Jakarta. Selalu saya sampaikan demikian. Garis besarnya itu, ini bukan hajatan Pemprov DKI Jakarta, tapi hajatan kita semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman tahu yang namanya kenapa timbul tema Jakarta Kota Global dan Berbudaya, itu adalah saringan dari 6.000 yang masuk ke kita. Kita melibatkan seluruh masyarakat Jakarta, kemudian dari 6.000 kita saring menjadi 2.650, 20 sampai 5, sampai kemudian itulah. Artinya apa? Artinya ternyata masyarakat Jakarta itu menginginkan Jakarta Kota Global, tapi tetap menjaga budaya-budayanya. 1 bulan sebelum tanggal 22 Juni, kita memang melakukan namanya pencanangan. Tahun lalu kalau teman-teman ingat, adanya di Bundaran HI, adanya di Monas. Itu selalu berbeda-beda tempatnya sesuai dengan isu-isu strategisnya. Tahun ini, isu strategis kita adalah bagaimana Jakarta menyiapkan 5 abad Jakarta kan, tahun 2027. Jakarta menuju kota global. Fenomena supermoon yang menarik perhatian warga karena potensinya dapat memicu banjirop di pesisir Jakarta. Bapak Christian Gotham MC Homing selaku Ketua BPBD DKI Jakarta melakukan upaya mitigasi terhadap penanggulangan resiko. Semua wilayah pesisir laut ya, yang memang ada wilayahnya lautan itu pasti semuanya terdampak. Jadi bukan cuma Jakarta, semua daerah kepulauan yang mana daerah kepulauan itu dipenuhi oleh air sudah pasti terdampak terhadap fenomena supermoon ini. Seperti itu. Kalau untuk Jakarta, daerah yang pesisir lautnya itu cenderung utara dan barat ya. Cenderung utara dan barat, dan itu seperti daerah Kapuk ya, Kapuk, Muara, Pluit ya, seperti itu ya. Kalau untuk daerah Jakarta ya, setiap waktu BPBD Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya mitigasi terhadap pengurangan risiko, khususnya kalau kita cerita tentang teori supermoon tadi ya, fenomena alam itu ya, rob itu ya, kita di wilayah itu kita selalu memberikan sosialisasi ya, bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk melakukan penanggulangan bencana ya secara pribadi ya, individu. Yang kedua ya, kita juga memberikan bantuan peralatan untuk membantu masyarakat melakukan evakuasi seperti itu. Terus 3, kita juga menyiagakan anggota kita ya, petugas penanganan bencana 1 orang di setiap kelurahan ya, menjadi PIC di kelurahan. Kita ada 267 PIC, petugas penanganan bencana, yang ketika terjadi itu mereka sudah ada di lapangan
untuk memonitor dan mengkoordinasikan serta memobilisasi semua sumber daya untuk penanggulangan bencana yang di sana. Tidak cuma itu, kita juga saya bilang tadi sosialisasi ya, kita juga membuka layanan 112 call center BPBD yang 24 jam. Itu layanan darurat, bukan cuma banjirop tapi seluruhnya. Jadi masyarakat siapa saja bisa menelepon 112. Pendengar BSI News, belakangan ini topik vasektomi cukup banyak diperbincangkan, terutama soal keberhasilannya yang mencapai 99%. Bidan praktek Poppy menyampaikan bahwa prosedur ini aman tanpa mengganggu hormon sehingga cocok untuk rencana keluarga. Sebenarnya sebentar ya untuk operasi vasektomi ini, biasanya tuh makan waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit. Dan ini juga nggak perlu ibaratnya dia nginep ya, hanya rawat jalan. Kalau dibilang tuh one day care, jadi cuma sehari. Kalau keunggulan vasektomi sendiri itu kan dibanding kontrasepsi lain itu kan, karena dia kan ibaratnya sifatnya udah permanen ya, otomatis itu pasti efektif ya kan, tapi tidak mempengaruhi kadar hormon. Jadi hormon laki-laki itu kan ada yang namanya hormon testosteron. Nah, hormon testosteron itu tidak mengganggu hubungan seksualnya, tidak juga misalnya ibaratnya akan mempengaruhi dia rasa nggak nyaman atau dia merasa kok nggak bisa bangun gitu kan. Biasanya kan memang ini tindakan vasektomi itu atau konseling ini kan harusnya yang memberikan adalah dokter gitu, karena ini terkait dengan tindakan kan gitu kan. Kalau bidan itu kan hanya menyarankan, tapi untuk actionnya atau pemaparan lebih jelasnya adalah tetap dokternya kayak gitu. Jadi dia harus benar-benar untuk untuk si pasien itu benar-benar mengerti ada nggak keinginan kemudian hari gitu dia pengen punya anak lagi gitu sih biasanya ya, karena kan sifat vasektomi itu permanen ya. Karena jadi harus benar-benar dipertimbangkan keputusannya. Baik pendengar, kita beralih ke dunia olahraga. Gelora Bung Karno yang kembali bergelora dengan acara Back to 80s Night Run. Acara yang digelar oleh AIRES Indonesia ini menarik ribuan pelari, dari Zumba hingga lomba kostum yang membuat suasana menjadi lebih meriah. Oke, selain acara lari, nanti teman-teman tentunya akan ada Zumba kegiatannya, ada DJ berlari berdendang, kemudian nanti tentunya ada door prize dari beberapa sponsor, dan yang jadi unik ini juga ada best kostum. Best kostum, mereka harus pakai tema 80-an, kostum yang warna-warni, nabrak-nabrak neon-neon gitu ya. Terus ada juga tenan F&B. Terus kemudian ada photo booth yang menghadap langsung ke area GBK Stadium, sama human claw, jadi capit-capitan tapi versi manusia gitu. Oke, fasilitasnya tentunya pasti setelah lari teman-teman akan dapat refreshment, kemudian akan ada drop bag penitipan tas, kemudian ada entertainment, kemudian ada booth activity sponsor juga itu ya. Terus ada toilet yang memang itu disediakan sama GBK gitu. Oke, untuk pendaftarannya nanti tahun depan bisa dicek di websitenya AIRES atau di aplikasinya AIRES, aplikasi mobile apps, atau juga bisa dicek Instagramnya @AIRES Indonesia. Bisa daftar di situ. Bisa dicek, bisa daftar di situ link. You're listening www.bcfm.com. BSI Radio, Curiakan Harimu. Halo pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang stop pelecehan seksual di lingkungan kampus. Anak-anak rewel. Aku belum masak lagi. Aku pusing, Pak. Aku juga pusing, Mah. Biaya makin naik. Kerjaan belum jelas. Bu Dara, ada apa nih, Bu? Maaf Mas Andi, Bu Rina, saya ganggu sebentar. Saya cuma mau ngajak Ibu ikut penyuluhan KB di Balai Desa sore hari ini, Bu. Tapi kami nggak mau dibatasi, Mbak. Justru bukan soal dibatasi, Bu, tapi direncanakan. Ibu pun bisa punya waktu untuk diri sendiri juga. Memang ada dasar hukumnya ya, Bu? Ada, Mas. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, di mana kita berhak dapat layanan KB yang aman dan sesuai kebutuhan. Sepertinya kita memang perlu rencana yang lebih baik ya, Pak. Iya, Mah. Keluarga berencana bukan sekedar pilihan, justru langkah menuju keluarga yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh BSI Radio dan BKKBN. www.bcfm.com.
BSI Radio, curiakan harimu. Kembali lagi dengan saya Anandira Adawiyah di BSI Radio 83,3 FM dalam program BSI News. Rayakan hari ulang tahun ke-77 Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI digelar di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah. Acara ini dihadiri oleh pesilat dan masyarakat umum. Atraksi silat dan aksi hiburan jadi sorotan. Untuk kali ini lebih ke ini ya Kak, karena pencaksilat sekarang kita mau ngerambah ke tingkat olimpiade yang bahkan lebih tinggi dari ASEAN. Gabungan resmi dan juga atraksi musik itu juga dipisah. Untuk atraksi musik di panggung depan outdoor dan juga untuk untuk yang acara khususnya ada di GOR Pencaksilat. Itu acara di dalam apa aja kira-kira? Ada sambutan, sebenarnya ada Bapak Presiden juga, cuma karena beliau berhalangan hadir, jadi tidak hadir sekarang. Untuk spesial yang hadir, dia dari 3 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat. Kepala Sekolah Menengah Pertama Gelora Kota Depok, Udin Saipulo melakukan kegiatan outbound guna mengikuti aturan baru dari pemerintah Jawa Barat yang melarang perpisahan sekolah di luar provinsi. Khusus hari ini kita hanya outbound ya, outbound dengan beberapa tempat ya yang ada di lokasi sekolah kami, karena memang kita berencana semua kegiatan itu ada di ruang lingkup sekolah kita sendiri. Tidak keluar dari ruang lingkup sekolah kita. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatur kedisiplinan anak, belajar menjadi cikal bakal seorang pemimpin. Selagi itu mengarahkan secara edukasi baik untuk kita dan orang tua, kita ikuti aturan tersebut. Jadi nggak ada sebuah keputusan itu semuanya spontan, nggak ada. Pasti aturan dari pemerintah Jawa Barat ini sudah dipikirkan jauh sebelumnya. Bahkan mungkin sebelum gubernur yang sekarang ini jadi, mereka sudah berpikir kalau kegiatan-kegiatan yang memang memakan biaya besar ini berimbas kepada perekonomian orang tua yang mungkin menengah ke bawah gitu ya. Artinya ini sudah dipikirkan jauh sebelumnya, hingga akhirnya ada keputusan pelarangan untuk mengadakan kegiatan semacam study tour sampai lewat dari Provinsi Jawa Barat gitu. Karena kita biasanya kan memang ke Jogja seperti itu. Yang sudah sering terjadi itu memang kita ke Jogja, tapi ketika memang ada aturan seperti ini, ya kita mengikuti aja dulu. Karena ini kan kita sudah bicarakan dengan pihak orang tua juga. Jika memang mereka menyetujui, kita ikuti. Kalaupun ada yang tetap kekeh ingin Pak, adain aja lah kegiatan di luar, kan kita orang tua setuju gitu, kita tetap ada pertimbangan. Kita nggak main ya mengiyakan saja, artinya ada kesepakatan hitam di atas putih yang memang harus kita lakukan. Selagi kegiatan ini bisa yang pertama mendisiplinkan anak dan direspon baik oleh pihak orang tua, ini akan terus kita lakukan. Pendengar, Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan menggelar Multipot Challenge. Bapak Fadli, selaku panitia dalam kegiatan ini mengungkapkan tujuan diadakannya lomba guna meningkatkan kesiapan personil dalam melayani masyarakat. Oke baik, Multipot Challenge itu adalah sebuah challenge atau perlombaan yang diselenggarakan untuk melatih dari skill, kecepatan, ketepatan untuk petugas pemadam kebakaran dalam menyelamatkan korban dari ketinggian ataupun menurunkan korban dari ketinggian, demikian. Oke baik, untuk acara Multipot Challenge itu yang pertama yang pasti kita memberikan waktu untuk briefing dari tim. Kita memberikan waktu untuk briefing itu sehingga seorang leader bisa membagikan tugas dari peserta. Peserta itu sekitar 5 orang termasuk 1 leader. Jadi pertama mereka briefing atau pembagian tugas. Setelah saat briefing selesai, waktu bisa dimainkan dengan TOS. Setelah TOS, mereka mengambil peralatan yang sudah dibagikan
tugasnya oleh leader. Lalu mereka merangkai sebuah tripod, lalu ada juga beberapa orang yang mengamankan korban yang diganti dummy atau Big John. Jadi dimasukkan ke tandu basket, mereka buat safety menggunakan tali webbing dan memasang safety. Lalu setelah memasang semua rangkaian, mereka akan coba menaikkan ke atas sehingga posisi tandu basket itu tidak menyentuh lantai kembali. Jadi seperti skenario korban itu berada di bawah dalam sumur, lalu kita naikkan ke atas seperti itu. Untuk peserta keseluruhan di multi-pot challenge itu sekitar 50 orang. Jadi satu tim 5 orang dan dari 10 sektor. Untuk personilnya itu yang pasti memang mereka menambah skill mereka, yang itu pasti yang pertama. Yang kedua, memang kita sebagai petugas pemadam kebakaran itu tidak ada yang ahli. Kita yang ada hanya terlatih. Jadi tanpa latihan kita tidak bisa apa-apa. Makanya dalam setiap event-event ini memang sering atau banyak kita mengadakan event-event seperti ini, memang kita untuk merefresh atau mengupgrade peralatan-peralatan yang baru, sehingga kita memang dalam setiap melayani masyarakat itu kita sudah siap. Telah terjadi kebakaran di Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur pada 2 Juli 2025 dini hari yang menghanguskan sebuah rumah dan beberapa kios. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami yang sudah berada di lapangan. Bersama Vito, silakan Vito. Terima kasih rekan Dira. Sobat Besi, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian kebakaran yang terjadi di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya sudah bersama Ibu Daily Yuniarti selaku Ketua Lurah Kampung Dukuh. Oke, baik Ibu. Bisa ceritakan kejadian kebakaran semalam? Siap, selamat siang teman-teman dari BSI. Ya, baik. Informasi yang saya dapat dari pengurus RT dan RW serta warga saksi dari warga bahwa timbulnya api itu sendiri dari tiang PLN ya, dari tiang PLN, di mana ada satu ledakan yang terjadi di seperti kayak terminal ya, mungkin ya terminal PLN atau trafo itu yang ada dari petugas PLN yang sedang memperbaiki. Nah, itu ada ledakan. Nah, dari ledakan itu terciptalah bunga-bunga api, yang dimana bunga-bunga api itu akhirnya menyebar ke rumah warga, yaitu garasinya. Di garasi tersebut terdapat satu unit mobil Brio, kemudian ada 2 unit motor. Nah, di mana kan ketiga kendaraan tersebut berbahan bensin. Akhirnya terjadi ledakan yang membuat api semakin meluas ya, hingga melululantahkan satu rumah besar beserta ada beberapa kios yang memang juga pemilik dari rumah tersebut. Seperti itu. Baik Bu, apakah ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut? Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada. Ya, kebetulan pemilik rumah itu tinggal pemilik rumah sendiri, Pak Eko bersama istri dan 1 orang anaknya, dan ada mungkin asisten rumah tangga 1 orang, tapi semuanya dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Oke Bu, untuk sementara waktu kemana para warga direlokasi? Warga terdampak korban kebakaran direlokasi ke rumah keluarga. Kebetulan keluarganya berada di sekitar Dukuh ini juga gitu. Jadi alhamdulillah mereka aman lah. Saat ini mereka di tempat yang aman gitu. Baik, terima kasih Ibu Daily Yuniarti atas waktunya. Sobat Besi, demikian laporan sementara yang dapat kami sampaikan langsung dari lokasi kejadian kebakaran di Kramat Jati, Jakarta Timur. You're listening www.bsfm.com. Besi Radio, curiakan harimu. Loh, Tok, nggak berangkat kerja, Tok? Kagak, Mas. Aye udah resign. Loh, kok iso? Iya, Mas. Aye kurang dihargain di tempat kerjaan. Gara-gara cuma lulusan SMK.
Makanya ya resign. Loh. Nopo ora kuliah wae to? Malu Mas. Umur ayah udah tua. Kalau ayah kuliah, ketemunya sama yang muda-muda. Nggak usah malu. UBSI memberikan kemudahan untuk kalian dalam mengupgrade skill menuju industri kerja yang lebih cemerlang tanpa memandang umur. Loh, Tok, mau kemana? Mau kuliah nih, Mas. Kuliah? BSI aja. You're listening www.bsifm.com. BSI Radio, curiakan harimu. Kembali lagi dengan saya Anandira Adawiyah di BSI Radio 83,3 FM dalam program BSI News. Pendengar, berbagai rangkaian kegiatan telah dilakukan PT Pelni untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-73 dengan tema yang dibuat oleh Firda Islami selaku Ketua Panitia menunjukkan transformasi di sektor maritim. Tema tahun ini diambil Going Extra Miles Beyond the Target. Nah, tema itu diambil karena berlandaskan bahwa pada Pelni itu terus semangat dalam bertransformasi yang berkelanjutan untuk membangun negeri. Pelni sendiri juga berusaha untuk menegaskan eksistensinya dalam industri pelayaran dan logistik maritim nasional dengan memberikan layanan yang excellent bagi seluruh pelanggan dan nilai tambah yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan, yaitu ada pemegang saham, regulator, komunitas, dan pegawai. Seperti itu sih. Dan Pelni sendiri juga dengan tema itu berupaya untuk mengajak seluruh pegawai yang disebut insan Pelni dan juga masyarakat untuk berbagi semangat positif dan optimisme yang untuk bergerak tumbuh bersama untuk menuju masa depan yang lebih baik. Jadi rangkaiannya pertama itu kita ada senam bersama seluruh pegawai anak usaha, cucu usaha, afiliasi semua diundang untuk kita senam pagi bersama itu di hari Kamis kalau nggak salah. Lalu ada juga kita melaksanakan satu games bareng-bareng juga perwakilan direktorat dan anak usaha. Itu dilaksanakan di auditorium. Lalu berlanjut di bulan Mei itu kita ada kegiatan bakti sosial, bakti BUMN by Pelni namanya. Di situ kita membagikan 200 life jacket dan sembako kepada nelayan dan juga direksi mengajar di SDS Pantai Indah Cilincing, Jakarta Utara. Aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Negara, aksi ini menuntut keadilan 27 tahun pasca tragedi Mei 1998. Ibu Marsi selaku pelopor aksi Kamisan turut hadir dalam kegiatan aksi tersebut. Jadi aksi Kamisan adalah cara kami bertahan, berjuang, membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas, menolak lupa, dan merapat reformasi. Ketika berkaitan dengan peristiwa 27 tahun yang lalu, di negara kita terjadi kekerasan aparat. Kekerasan aparat itu sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Pada tahun 98 terjadi penembakan mahasiswa Trisakti, kemudian terjadi kerusuhan 13-15 Mei 98. Oleh karena itu, pada saat ini kami mengangkat tema itu dengan harapan untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa pada masa lalu pernah terjadi kekerasan aparat dan negara tidak berani mempertanggungjawabkan sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang perlu diingat bahwa hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Itu bunyi ayat 4 pasal 28I Undang-Undang Dasar 45. Kalau tanggapan ada, tetapi kami menolak. Karena kasus-kasus pelanggaran berat HAM akan diselesaikan di luar hukum atau istilahnya secara non-judisial. Kami menuntut agar kasus-kasus pelanggaran berat HAM diselesaikan sesuai undang-undang yang berlaku agar ada jaminan tidak terjadi keberulangan pelanggaran berat HAM di masa depan.
ketika aksi Kamisan ada di berbagai kota, menurut catatan saya ada 79 kota, selama ada permasalahan rakyat yang belum diselesaikan, baik oleh pemerintahan pusat maupun daerah, aksi Kamisan akan tetap ada di berbagai daerah. Pendengar, kita beralih ke industri kreatif. Film Tak Ingin Usai di Sini, karya Robert Roni yang bisa kita saksikan mulai 13 Juni 2025. Film drama romantis ini tidak hanya menampilkan akting mendebarkan, tapi juga ada akting mengharukan dari setiap kedua pemerannya. Ya, jadi film Tak Ingin Usai di Sini sebenarnya adaptasi bebas dari film More Than Blue, film Korea yang tayang tahun 2008 lalu. Terus saya remake jadi film Indonesia dengan interpretasi saya sendiri, karena saya juga nulis skenarionya, saya sutradarain sendiri. Ini tentang sepasang sahabat Kay and Cream yang yatim piatu, saling mencintai tapi tak bisa saling memiliki. Kreativitas Indonesia tak berhenti hanya di layar lebar saja. Di dunia musik, album fisik seperti vinyl dan kaset masih mempunyai pesonanya sendiri. Di era digital ini, siapa sangka album fisik seperti vinyl, kaset, dan CD masih punya penggemar setia, dari kolektor hingga generasi muda. Rilisan fisik ini menawarkan nilai seni. Toko musik di bilangan Blok M Jakarta Selatan menjadi saksi maraknya minat ini. Nah, ini kita beri rilisan fisik apa tujuan? Ada dua, untuk senang. Senang tuh belaka. Jadi yang benar, investasi. Senang pasti. Jadi lo diemin aja taruh kolektor kan. Atau lo niat untuk anak turun lo. Ya kan, keluarga lu yang nggak tahu seneng. Jadi orang beri rilisan fisik tuh ada 5 tahap ya. Ya. Pertama, kalau di luar negeri lebih detail. Karena kolektornya udah jelimet. Dia beda tulisan dibeli tuh. Misalnya beda tulisan aja. Misalnya ada apa gitu, stiker yang satu nggak ada, dibeli beda. Nilai jualnya gede. Terutama yang band-band gede gitu. Nah, kayak Rolling Stone sama Beatles itu sekarang orang udah bosen nitin Amerika sama Inggris, dicari nitin yang di luar negara yang berkembang. Kayak pernah kalau lihat Beatles tapi bahasa Soviet, bahasa Cina, bahasa Mandarin, ada. Tapi gambarnya album Beatles. Bahasa Soviet, bahasa Jerman, Belanda, itu yang ngantik. Sekarang dikejar sama kolektor itu. You're listening www.bcfm.com. BC Radio, curiakan harimu. Hah? Apaan nih? Kami harap kehadirannya di pernikahan kami. Tok, lu kenal sama Dina gak? Dia ngirim file undangan tapi gue kagak kenal, Tok. Agak kenal juga gue. Coba dah lu download dulu. Udah, tapi kagak ada isinya nih, Vel. Salah kirim kali tuh. Hah? Tok. Kok gue dapet notif uang ketarik sih? Padahal gue kagak narik apa-apa. Aduh, gimana nih? Hati-hati, sekarang lagi marak penipuan digital. Begitu kamu klik, virus langsung menyebar. Dan jika kamu sudah terlanjur terkena phishing, segera laporkan ke pihak berwenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jangan mudah percaya dengan file nomor tadi kenal, cek dulu, kalau ragu, langsung hapus. Pesan ini dipersembahkan oleh BSI Radio. You're listening www.bcfm.com. BC Radio, curiakan harimu. Demikian berita yang telah kami sajikan selama 30 menit terakhir. Saya Anandira Dawiyah pamit undur diri dan tetap dengarkan program BSI News yang selalu menyajikan berita aktual dan terpercaya. Setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 7.30 sampai 8 pagi di BSI Radio 83,3 FM. You're listening www.bcfm.com. BC Radio, curiakan harimu.